Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Ibu Yeni Purwoto Aini dari MTS Ar-Rahmah Kabupaten Sukabumi. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural di Indonesia dilatar belakangi oleh adanya kenyataan bahwa Indonesia merupakan suatu negara yang terdiri dari berbagai kelompok etnis, budaya, suku, dan juga agama. Sehingga secara sederhana kita dapat disebut sebagai masyarakat multikultural. Kemudian Islam sendiri sudah menegaskan tentang keberagaman ini dengan dituangkan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang isinya adalah, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Di sini terlihat bagaimana Allah telah menciptakan keberagaman gender, ras atau bangsa, dan juga suku. Baiklah, kita masuk ke konsep pendidikan multikultural. Dilihat dari definisinya, banyak sekali para ahli yang berpendapat. Namun, pada kesempatan ini saya mengambil pendapat dari James A. Banks. Menurut beliau, pendidikan multikultural adalah proses penanaman tata cara hidup menghormati, tulus, dan toleran terhadap keanekaragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat plural. Kemudian dilihat dari prinsipnya, pendidikan multikultural menghargai perbedaan, sehingga dengan perbedaan tersebut tidak memunculkan terjadinya konflik dan perpecahan di tengah-tengah masyarakat. Prinsip berikutnya mengedepankan sikap saling menghormati dan menjunjung tinggi toleransi, sehingga menjadi keberagaman yang dinamis dan menjadi jati diri bangsa yang diharapkan. Prinsip berikutnya, pendidikan multikultural didasarkan pada nilai keadilan sosial dan persamaan hak dalam memperoleh pendidikan. Kita sebagai seorang pendidik tentu tidak boleh membeda-bedakan siswa kita berdasarkan etnis, ras, ataupun yang lainnya. Pendidikan multikultural memiliki 5 dimensi. Yang pertama adalah integrasi isi, bahwa pendidikan multikultural ini secara isinya harus terintegrasi dalam sebuah kurikulum di madrasah. Kemudian, pendidikan multikultural ini memiliki konstruksi atau bangunan. Kemudian dimensi berikutnya adalah pengurangan prasangka. Dan prinsip keempat, pendidikan yang sama, setara, dan pemberdayaan budaya sekolah. Pendidikan multikultural dilihat dari tujuannya adalah untuk mengembangkan literasi etnis dan budaya, kemudian mengembangkan pribadi, mengklasifikasi nilai dan sikap, agar memiliki kompetensi multikultural, agar memiliki kemampuan keterampilan dasar, memiliki persamaan dan keunggulan pendidikan, memperkuat pribadi untuk reformasi sosial, memiliki wawasan kebangsaan atau kenegaraan yang kokoh, memiliki wawasan hidup yang lintas budaya dan juga lintas bangsa sebagai warga negara dunia, dan agar pada akhirnya nanti dapat hidup berdampingan secara damai. Pendidikan multikultural harus memiliki kurikulum yang di dalamnya harus ada tema-tema seperti toleransi, perbedaan etnokultural, perbedaan agama, bahaya diskriminasi, penyelesaian konflik, mediasi, HAM atau hak asasi manusia, dan juga tema demokrasi dan pluralitas. Pendidikan
multikultural berfungsi untuk memberikan konsep diri yang jelas, kemudian membantu memahami pengalaman kelompok etnis dan budaya ditinjau dari sejarahnya, membantu memahami bahwa konflik antara ideal dan realitas itu memang ada di setiap masyarakat, membantu mengembangkan pembuatan keputusan, partisipasi sosial, dan keterampilan kewarganegaraan, dan terakhir untuk mengenal keberagaman. Ini merupakan pendapat dosen. Nah, pendidikan multikultural ini ditekankan agar terjadinya perubahan diri dan adanya perubahan sekolah kesempatan bermanfaat daerah, dan tujuan akhirnya ditekankan pada adanya perubahan masyarakat. Sekian dari saya.